Cerita dari Gelak Tawa Sang Gunung Tua. Di sebuah desa tepat di kaki gunung, tinggal kakak beradik bersama keluarganya. Kedua kakak beradik itu masing-masing mempunyai kepribadian yang berbeda. Si anak sulung senang sekali jalan-jalan. Dia sangat acuh dengan keluarganya dan tak pernah ingin membantu. Sedangkan si bungsu adalah seorang pekerja keras. Dia sangat senang mempelajari sesuatu dari buku-buku yang dibacanya. Beberapa tahun berlalu, orang tua mereka pun meninggal dunia dan hanya tersisa mereka berdua. Si sulung yang licik sangat ingin menguasai harta warisan orang tuanya dan dia ingin segala keputusannya selalu disetujui. Si bungsu yang tak berdaya hanya bisa menuruti maunya. Di, orang tua kita sekarang sudah tiada. Aku rasa kita harus membagi harta kekayaan peninggalan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena kita sudah dewasa dan kita tidak bisa bergantung pada siapapun. Apa kau setuju dengan saranku? Baik, jika begitu aku tak keberatan. Serahkan padaku, aku akan urus pembagiannya. Setelah itu si sulung mengambil bagiannya yaitu tanah, sapi, dan kerbau. Sedangkan si bungsu hanya mendapat pena, buku-buku, alat belajar, anjing, kucing, dan beberapa perbekalan. Kalau begitu, biarkan aku mengambil tanah dan rumah ini, hewan ternak, kerbau, dan yang lainnya. Sedangkan pena, buku, alat belajar, anjing, kucing, dan beberapa barang ringan lainnya akan menjadi milikmu. Kau setuju kan? Kak, pembagian ini rasanya tidak adil. Hei adikku, aku ini laki-laki, jadi sudah sewajarnya aku mendapatkan lebih banyak. Dan kau juga harus setuju dengan keputusanku. Baik, kalau begitu aku akan menuruti apa katamu. Kalian, anjing dan kucing, mulai sekarang kalian harus ikut denganku. Kalian pasti tahu bahwa aku tak akan tinggal di sini lagi. Setelah mengambil semua barang miliknya, si bungsu pun pergi dan berencana membangun gubuk di dekat kaki gunung dan mencari nafkah di sana. Kakak, aku pamit pergi. Aku akan membangun gubuk di dekat kaki gunung dan bekerja di ladang sana. Baik, jaga dirimu baik-baik adikku. Karena si bungsu adalah pekerja keras, setiap hari dia bekerja membajak tanah dan bertani untuk mencari nafkah. Dia benar-benar bekerja sangat keras dan tak pernah berhenti untuk menyempatkan membaca buku-bukunya setiap pagi. Karena dongeng yang selalu dia baca, Gunung Tua yang sudah tertidur ribuan tahun pun terbangun untuk mendengarkan ia bercerita. Wah, siapa itu? Dia membacakan dongeng yang sangat menarik. Aku sangat suka mendengarnya. Dan aku juga belum pernah mendengar orang yang membaca dongeng semenarik ini sebelumnya. Gunung Tua selalu menunggu si bungsu membacakan dongeng di setiap paginya. Karena si bungsu tak punya kerbau untuk membajak, pada akhirnya dia menyuruh kucing dan anjingnya untuk membajak sawah. Hei kalian, karena aku tak punya kerbau, jadi kalian harus bantu aku membajak sawah ini. Melihat hal tersebut, Gunung Tua tertawa terbahak-bahak. Aku belum pernah melihat orang yang membajak sawah menggunakan kucing dan anjing. Lihatlah mereka, sangat unik dan lucu. Tawa Gunung Tua itu menyebabkan banyak emas berjatuhan. Seketika, pemuda itu pun lompat lalu berlari untuk mengambil beberapa keping emas tersebut. Emas, banyak emas, banyak sekali. Aku mendapatkan banyak emas. Aku akan mengambil ini secukupnya. Yang penting aku tidak lagi miskin dan kesusahan. Sejak saat itu, si bungsu menjadi kaya raya dan memiliki rumah yang besar, juga hewan ternak yang banyak. Si sulung yang mendengar berita tersebut lekas datang menemui adiknya lalu bertanya, Bagaimana bisa kau menjadi kaya secepat ini?
Kau benar, Kak. Sekarang hidupku menjadi lebih baik karena... Lalu si bungsu menceritakan hal mengenai tawa gunung tersebut kepada kakaknya. Dengan sikap yang serakah, si sulung memberikan rumah, tanah, dan harta lain yang ia miliki kepada adiknya. Sebagai gantinya, dia meminta buku, anjing, dan kucing milik si bungsu. Lalu si sulung menirukan apa yang dilakukan si bungsu sebelumnya. Tanpa membaca buku setiap pagi, si sulung hanya membajak sawah dengan menggunakan kucing dan anjing. Mari kita lihat, gunung itu akan segera menertawakanku dan aku akan mendapatkan emas lebih banyak darimu, Dek, dan aku akan lebih kaya darimu. Oh, ada pria lain yang menggunakan kucing dan anjing untuk membajak sawah. Dia lucu sekali. Kemudian gunung tua itu tertawa terbahak-bahak dan emas pun langsung berjatuhan di balik mulutnya. Aha, akhirnya gunung itu tertawa. Melihat banyak emas, si sulung yang membawa tas besar langsung bergegas mengambilnya. Berbeda dengan si bungsu, si sulung tak berhenti mengambil emas-emas itu. Dia tak mau meninggalkan gua dan terus mengumpulkan bongkahan-bongkahan emas tersebut. Oh, banyak sekali emasnya. Sungguh beruntung sekali. Aku akan membawa semuanya dan aku akan kaya raya. Di lain hal, gunung tua seperti biasa menunggu seseorang membacakan dongeng untuknya. Karena dongeng tak kunjung terdengar, gunung tua itu menutup matanya lalu tertidur. Kenapa sepi sekali hari ini? Tidak ada seorang pun yang membacakan dongeng untukku. Sudah lama sekali aku menunggu dan rasanya ngantuk sekali. Saat matanya terpejam, mulut gunung tua juga ikut tertutup. Itu artinya pintu masuk goa tertutup rapat. Apa yang terjadi? Di mana jalan keluarnya? Kenapa menghilang? Oh tidak, tolong! Tolong aku! Pintu goa tak lagi bisa terbuka dan si sulung meninggal terkubur di dalam goa bersama bongkahan emas yang dia kumpulkan. Adapun si bungsu hidupnya terus menjadi damai. Dia menggunakan sebagian emasnya untuk membangun sekolah bagi anak-anak yang kekurangan biaya, agar mereka bisa belajar secara gratis. Taruh di sini, tolong bangun sekolah ini menghadap ke arah timur ya. Baik, akan saya kerjakan sesuai keinginan Bapak. Setiap kali si bungsu membaca buku, sekejap dia mengingat sosok kakaknya yang terlintas di kepala. Saudaraku, keserakahanmu itu telah membuat kau menderita hingga kehilangan nyawamu.